Film ini akan bercerita tentang seorang pria bernama Jacob. Dia adalah seorang pekerja kantor biasa yang memiliki hidup normal sekaligus seorang ayah dan memiliki anak yang masih kecil. Suatu hari saat dirinya pulang dari sebuah pesta bersama rekan dan istrinya, tak diduga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan rekan dan istrinya meninggal. Untuk itu Jacob dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Dan disinilah semuanya berawal. Jacob yang baru pertama masuk penjara harus bisa menyesuaikan diri bertahan hidup di penjara tersebut. Terlihat ada seorang kulit hitam yang lugu dan terlihat lemah, dan malam pertamanya di penjara Jacob harus menyaksikan si pria kulit hitam tadi mendapatkan pelecehan seksual oleh tahanan lain. Di situ Jacob sadar bahwa untuk bertahan dirinya harus terlihat kuat dan punya keberanian di sana. Untuk itu Jacob pun melakukan perkelahian dengan salah satu anggota di sana, sehingga dirinya harus mendekam di ruang isolasi selama 30 hari. Fish has heart. Step in. Leave your dirties by the door. Ketika bebas, salah satu anggota geng tersebut tertarik pada Jacob dan merekrutnya menjadi salah satu dari mereka. To your own race. The only thing we got in here is our respect. The safety of these numbers comes with a price. There are no free rides here. Everyone puts in. Di sisi lain istri Jacob pun mengeluhkan bahwa tabungannya sudah mulai menipis dan bingung mencari uang kemana lagi. Dia pun meminta izin kepada Jacob untuk menjadi seorang LC di salah satu tempat karaoke. Semua hal yang ada di penjara itu tidak gratis termasuk saat dirinya bergabung dengan gangster tersebut. Jacob pun diminta untuk menyelundupkan sebuah heroin yang dibungkus dengan balon karet untuk kemudian dimasukkan ke lubang bol atau anus agar tidak diketahui oleh para sipir dan Jacob pun melakukannya. No loitering, Jenkins. Let's go. Keep good hygiene, sir. Keep putting in that work, money man. Tidak cukup sampai di situ. Jika Jacob benar-benar ingin masuk lebih dalam ke kelompok gangster tersebut, Jacob harus membunuh seorang tahanan dari geng lain di sana. Di sini barulah Jacob harus berpikir berulang kali untuk melakukannya. Dan jika Jacob mundur saat ini, otomatis rasa aman yang didapatkannya akan lenyap seketika. Untuk itu Jacob pun memberanikan diri untuk melakukannya dan itu adalah pembunuhan pertama yang dilakukannya selama ini dalam hidupnya. Beberapa tahun berlalu, kini Jacob sudah terlihat berbeda dengan kumis dan rambut layaknya gangster sungguhan. Pria ini bernama Shotgun. Pada adegan ini Jacob diberitahu oleh Shotgun bahwa ada seorang pria bernama Herman Gonzalez yang merupakan orang yang sangat berpengaruh di dalam dan di luar gangster ini. Suatu hari terjadi kerusuhan antar geng di mana Jacob terpaksa ikut di situ. Dalam situasi tersebut terlintas dalam pikiran Jacob untuk memanfaatkan situasi tersebut agar mendapatkan perhatian dari Herman. Saat salah satu tahanan akan menyerang Herman,
Jacob langsung mengejarnya dan langsung membunuh tahanan tersebut, sehingga Herman merasa berhutang budi padanya. Fucking know you want. Namun karena tindakannya tersebut, Jacob pun harus mendapatkan hukuman tambahan 6 tahun penjara. Hal tersebut membuat istrinya sedih. Jacob pun meminta sang istri untuk melupakannya. Forget I exist. Jacob pun dipindahkan ke penjara lain, di mana penjara tersebut khusus mengurung tahanan dengan tindak kriminalitas berat. Saat sampai di selnya, Jacob langsung bertanya siapa orang paling berpengaruh di sini. Si teman sekamarnya pun mengatakan bahwa Redwood lah orang yang paling berpengaruh di sini. The keys here. Redwood from the brand. Setelah saling bertatap muka, mereka pun melakukan percakapan. Redwood mengatakan bahwa dia bukan penguasa sebenarnya di dunia gangster karena hanya ada satu pemimpin tertinggi yang bernama The Beast. The Beast sendiri dikurung terpisah dengan yang lain karena tempat tersebut khusus untuk tahanan berbahaya. Untuk itu, Jacob pun melakukan perkelahian dengan salah satu tahanan berbahaya di sana. Benar saja, kejadian tersebut sampai di telinga The Beast. Jacob pun dibawa oleh salah satu penjaga yang merupakan salah satu anak buah The Beast untuk bertemu langsung dengannya. Sedikit penjelasan tentang The Beast, dia merupakan pemimpin tertinggi dari sebuah gangster paling berbahaya di dunia. Walaupun dia berada di penjara, The Beast masih bisa mengendalikan keadaan di luar dan begitu pun di dalam penjara. Contohnya sipir yang bernama Robert ini, dia menerima setoran setiap bulan dengan menjadi tangan kanan dari The Beast, dan hal itu membuat The Beast merupakan orang paling berbahaya di sana. Dengan masuknya Jacob di lingkaran ini, membuatnya harus menuruti semua perintah The Beast, dan Jacob pun resmi menjadi tangan kanan The Beast sekarang. Welcome to the family, brother. Beberapa tahun berlalu, Jacob pun mendapatkan pengurangan tahanan sehingga beberapa hari lagi ia akan bebas dari penjara, dan membuat istri Jacob lega karena akhirnya dia bisa mengakhiri semua mimpi buruk ini. Tapi tidak semudah itu kawan, karena The Beast memberikan tugas kepada Jacob untuk mengurus bisnisnya di luar sana. Jacob yang menolak pun dipaksa untuk mau, karena The Beast mengancam keselamatan anak dan istrinya jika dia menolak. Untuk itu pun Jacob harus menurutinya. Excuse me. Setelah keluar penjara, Jacob pun langsung disambut oleh Shotgun yang sudah keluar 2 tahun yang lalu. Dia pun mengajak Jacob ke sebuah pesta untuk menyambut kedatangannya. Tapi tiba-tiba, terjadi penembakan di pesta tersebut yang sepertinya ditujukan kepada Jacob. Entah siapa yang menyuruhnya, tapi kita akan tahu nanti. Esoknya Jacob langsung menemui Herman Gonzalez yang merupakan pria yang pernah ditolong oleh Jacob ketika di penjara. Tujuan Jacob datang ke sini adalah untuk bisnis senjata sesuai perintah dari The Beast. Dengan semua tindakan Jacob waktu di penjara, membuatnya mendapatkan kepercayaan dari semua orang yang berpengaruh di lingkaran ini. Di sisi lain Jacob diam-diam bertemu dengan istrinya, karena jika ada salah satu gangster yang tahu maka keluarganya tidak akan aman. Jacob pun memberikan uang kepada istrinya namun ia menolaknya. Esoknya sang istri membawa anaknya Jacob untuk menemuinya. Anak Jacob yang sudah besar pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Jacob karena tidak pernah memberinya kabar selama ini. Yang padahal Jacob melakukan itu hanya untuk melindungi mereka berdua. You, your mom, are on your own trajectory now. I get why you pushed us away. It was to protect us. Let us help you get back on your feet. Please. Let's stay away. Tak bisa tinggal diam, Jacob pun memutuskan sebuah rencana demi mengakhiri ini semua. Dimulai dengan membunuh Shotgun, dan yang ternyata orang di balik penembakan waktu itu karena ternyata Shotgun iri kepada Jacob yang bisa mendapatkan kepercayaan dari The Beast. Selanjutnya Jacob hanya tinggal mengurusi bisnis The Beast. Di tengah perjalanan, Jacob pun diam-diam memberikan lokasi transaksi tersebut kepada kepolisian. Jadi ketika sampai,
polisi langsung menggerebek lokasi tersebut, dan terjadilah tembak-tembakan yang mengakibatkan Herman dan semua gangster mati. Jacob yang sudah mengetahui itu hanya tiarap dan menjadi satu-satunya orang yang selamat dari insiden itu. Dan disinilah sekarang, polisi menawari kebebasan kepada Jacob dengan satu syarat: Jacob harus memberitahu semua bisnis dan kejahatan The Beast. Namun Jacob menolak karena Jacob tahu karena jika dia melakukannya maka keluarganya dalam keadaan bahaya, dan Jacob lebih memilih kembali ke dalam penjara. Dan kalian tahu ke penjara mana Jacob dikirimkan? Ya, ke penjara di mana The Beast berada. Tapi bukan itu kejutannya, karena ternyata Jacob sudah memikirkan semua ini di mana dia menyelundupkan sebuah silet yang sengaja disembunyikan di lubang bolnya. Saatnya tiba, Jacob pun harus menemui The Beast di tempat yang sama. The Beast yang sudah tahu jika Jacob berkhianat mengatakan bahwa keluarga Jacob akan mati di luar sana. Oh, we'll see about that. When your old lady and kid are lying in blood. Saat akan dibawa kembali ke sel, Jacob langsung mengeluarkan siletnya dan memaksa untuk masuk ke dalam kurungan. Jacob pun mengambil kunci kurungan tersebut dan membuka kurungan The Beast, dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua yang dimenangkan oleh Jacob. The Beast pun tewas dengan leher digorok menggunakan silet yang dibawa oleh Jacob. Setelah The Beast tidak ada, Jacob pun menjadi satu-satunya orang yang berkuasa sekarang. Robert diminta untuk tutup mulut tentang masalah ini dengan imbalan 3 kali lipat yang pernah diberikan oleh The Beast. Robert pun menurutinya. You're running the show. Setelah semua yang terjadi, akhirnya Jacob pun bisa tenang karena anak dan istrinya bisa aman dan tenang di luar sana. Dan Jacob sendiri harus menerima kenyataan bahwa dirinya akan mendekam di penjara selamanya. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah lakukan yang terbaik untuk orang yang kamu cintai. Saya Joe Problemo. Undur diri. See you the next video.